وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Masya Allah. Iya. Pertama kita bersyahadat. Itu diantara hal pokok yang memasukkan kita dalam surga. Dalam hadis Nabi SAW dengan lafaz yang lebih panjang ya, yang mencakup semuanya. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh wa anna al-jannata haqqun wa anna an-naru haqqun adakhalahu Allahul jannata ala makana minal amal. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, Muhammad adalah Rasulullah, bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kurang tadi, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam, maksudnya kun fayakun, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meyakini surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Maksudnya walaupun sedikit amalannya, tapi kalau dia yakini semua ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini beberapa. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikan bergembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di antaranya juga adalah beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah serta menegakkan salat dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW, "Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama salata wa shoma Ramadan kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah." Siapa yang kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, menegakkan salat, berpuasa di bulan Ramadan, maka hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga. Untuk memasukkannya ke dalam surga. Demikian pula di hadis Mu'adz bin Jabal. Beliau katakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'adz. Dan beliau bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian Nabi menjelaskan apa hak hamba kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yu'adziba man la yusyrik billah. Untuk tidak menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Untuk tidak menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Artinya orang yang tidak berbuat syirik itu akan masuk ke dalam surga. Itu di antara sebabnya. Yang terakhir, karena sebenarnya banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama, di antara sebab atau bukan yang terakhir ya, kita anggaplah sebutkan dua. Sebutkan dua lagi. Iya. Kita selalu takut akan makom, kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih umum lagi. Kita sholat karena takut siksaan Allah. Kita melakukan apa saja karena takut dari siksaan Allah, mengharapkan ampunan Allah. Ini pasti masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin ayatnya kita hafal, ada di juz 30. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang selalu takut akan kedudukan Rabb-nya, dua surga. Dua surga. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Terakhir, ya, yang bisa kita ingat selain menuntut ilmu, kalau menuntut ilmu mungkin memang sering didengar, di antara orang yang dijamin masuk surga
adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan sholat di malam hari saat orang-orang tidur. Dalam hadits Abdullah ibnu Salam, dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, ayuhan nas, kata Nabi SAW, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan, wa kumu bil laili wan nasu niyam, berdirilah sholat di malam hari dalam keadaan orang lain tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini diantara yang disebut oleh Nabi SAW, dan banyak lagi sebab yang lain. Wallahualam, ini yang bisa hadir di ingatan kami. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.